pemurtatan merajalela, terutama di suku Aceh, Padang, Sunda, Betawi, dan Arab. Hampir setiap hari saya menerima laporan ada yang murtad. Seperti peribahasa orang Minang, kate na bapujua ke bawah nabraka. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Dan saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, kita sangat sering sekali mendengar dari ustadz-ustadz tertentu, mulai dari Ustadz Munzir Sitomorang sampai ke Ustadz Abdul Somad. Beliau ini sangat sering mengajak orang supaya menjaga imannya, jangan sampai murtad. Bahkan Ustadz Abdul Somad sangat tegas sekali menyampaikan di saat beliau ceramah, beliau sangat tegas sekali mengajak umat supaya jangan sampai murtad. Karena hukum orang murtad itu tidak main-main, benar-benar tidak bisa ditoleransi. Kalau kata Ustadz Abdul Somad, kalau sudah 3 kali orang itu bolak-balik, itu wajib dibunuh dan holol dorohnya. Itu kata di sebuah hadis. Ketika orang itu Islam, terus orang itu keluar dari Islam, habis itu kembali lagi, habis itu keluar lagi, habis itu kembali, habis itu keluar lagi, orang tersebut wajib dibunuh. Itu katanya halal dorohnya. Ini kata sebuah hadis yang sering dikutip oleh Ustadz Abdul Somad. Jadi Ustadz Abdul Somad sering sekali mengajak umat semuanya supaya menjaga iman, menjaga anak cucu, jangan sampai murtad. Tetapi saudaraku, murtad ini tidak bisa dibendung. Setiap hari, setiap saat ada saja orang yang murtad dari agama Islam. Mereka menemukan jalan kebenaran, mereka menemukan jalan yang lurus, mereka menemukan kemenangan. Karena kemenangan yang sejati hanya bisa kita dapatkan dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach, di dalam pribadi Yesus Kristus. Di luar itu tidak ada jaminan kepastian keselamatan. Begitu juga Ustadz Munzir Sitomorang. Di setiap pidato dia, di setiap ceramah dia, di setiap jamaah tabligh yang dia buat, di setiap pengajiannya, itu selalu membahas kekristenan. Tujuannya apa? Agar tidak ada orang Islam yang murtad. Tetapi lagi-lagi Bapak Ibu, setiap hari kita melihat orang yang murtad. Dan beberapa waktu yang lalu beredar video di mana Bapak Buya Syukur Yasin sampai beliau membaca sebuah ayat atau sebuah hadis. Nah, kenapa bla 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 terjadi? Supaya tidak ada orang yang murtad. Masuk boleh gampang, keluar tidak gampang. Artinya seseorang masuk ke agama Islam itu gampang, tetapi kalau keluar dari agama itu hati-hati. Walaupun itu terjadi, tetapi karena di bangsa dan negara kita tidak dipakai hukum itu, dipakainya hukum yang berdasarkan apa yang sudah tertulis di dalam UUD 45 Pancasila. Saudaraku ini kasih Tuhan, Alkitab mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kita orang yang murtad dari agama Islam, percaya kepada Yesus Kristus, masuk agama Kristen, itu bukan karena kemauan kita. Tidak ada orang yang mau. Karena ketika kita keluar dari agama Islam, kita benar-benar satu pribadi yang sangat hina di mata teman-teman kita. Dijauhi. Bahkan kita dicemooh selalu. Kita diintimidasi selalu, apalagi bila kita bukan saja keluar dari agama Islam, kita setelah keluar kita juga menjadi penginjil. Ini habis Bapak Ibu, ya habis mengalami, dan teman-teman juga mengalami saudaraku. Kita yang keluar dari agama itu, kita ambil bagian dalam pelayanan, kita menjadi penginjil, itu teror itu sudah sangat sering. Nah, Alkitab mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Ketika Tuhan yang memilih, kita tidak akan bisa lari. Kita bisa apa? Karena Tuhan yang memilih, saudaraku. Untuk apa Tuhan pilih kita? Karena kita ditetapkan untuk pergi menghasilkan buah untuk kerajaan surga, untuk Tuhan. Nah ini saudaraku, jadi mari kita lihat sama-sama bagaimana cuplikan video. Ada seorang muslimah, kalau tidak salah saya, beliau dari Minang, dari Padang, percaya kepada Yesus. Dan beliau memberikan kesaksian kenapa beliau dijamah oleh Tuhan, bisa percaya kepada Yesus Kristus, meninggalkan agama orang tuanya. Mari sama-sama kita saksikan Bapak Ibu. Jadi pada waktu saya mengenal Tuhan Yesus, saya belum menikah. Jadi bagi saya
Saya tidak ada mau ngikut suami untuk pindah agama, karena kita diberi Tuhan akal dan pikiran untuk menguji segala sesuatu. Amin. Karena bagi saya, nabi saya itu adalah nabi, atau kita bilang Tuhan Yesus, ya, yang diberi mukjizat sama Tuhan, bisa menyembuhkan orang mati, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang buta. Tapi mungkin pada saat itu Tuhan masih menutup semuanya pikiran saya, hati saya. Pada waktu itu berjalannya beberapa waktu, saya menemani seorang misionaris ke Malaysia. Dia ngomong gini, kebetulan marga Sembiring, orang Karo. Dia bilang sama saya, anakku, saya tidak menyuruh kamu untuk Kristen, tapi menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kalau kamu habis ini kamu mau sholat, nggak apa-apa, dia bilang tuh. Tapi saya bilang, Opung, saya belum, tidak bisa, saya bilang, karena bagi saya itu adalah sebuah nabi. Tapi memang mungkin waktu itu masih keras hati saya. Sampai di Malaysia, saya menginap di rumah seorang beragama Hindu, orang India Tamil. Karena Opung ini seorang misionaris, dia akan pergi misionaris ke India. Jadi pada saat itu, malam itu saya di rumah orang India Tamil itu memberikan sebuah buku. Buku itu di depannya itu bergambar masjid sama bulan sabit. Jadi saya bilang, kenapa orang ini memberi saya buku? Jadi kamu baca, saya belum tahu ini buku ini isinya apa. Emang sih kop depannya itu gambar masjid sama bulan sabit sama bintang. Jadi saya baca, tapi tiba-tiba saya membaca dari halaman demi halaman, saya tertampar dan shock dan kaget dan tidak terima. Kenapa? Selama ini junjungan saya yang saya agung-agungkan, ternyata di dalam buku ini sama sekali belum. Saya kaget, kenapa waktu petir kita mengucapkan ini? Kenapa ke Mekah harus menyembah ini? Dijawab semuanya. Akhirnya saya dilema. Waktu itu ada pertengahan buku, saya bilang sama Tuhan, saya masih berdoa gini, ya Allah ya Tuhan, kalau ini memang petunjuk, saya akan membaca buku ini sampai habis. Tapi kalau tidak, saya tidak mau ini penghinaan. Ternyata getaran itu, tarikan itu tuh bisa membaca lebih habis. Akhirnya saya habis membaca buku, saya pulang ke Pekanbaru. Setelah itu saya ngikutin, pelan-pelan saya pergi ke gereja diam-diam. Orang tua saya tidak tahu. Waktu itu saya di Betani di Jalan Nangka. Waktu itu saya pertama masuk pas lagi perjamuan kudus. Saya tidak tahu itu apa anggur, apa itu roti. Tiba-tiba lagu ini, ya ada Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Saya mendengar lagu itu, saya merinding, bukan karena ada setan, tapi tiba-tiba kayak saya dibelai. Saya nggak tahu. Terus setelah itu saya pulang, saya bilang sama calon suami saya ini gitu, waktu itu belum menikah, bang, tadi aku dapat ini loh, terus kau makan, kau minum, enggak lah, apa ini, aku nggak tahu lah ini. Ternyata itu, tapi ada sebuah lagu yang seperti seolah-olah kayaknya membelai saya. Lagu itu apa? Saya bunyikan lah gitu kan. Tapi akhirnya saya diam. Terus waktu itu calon suami saya itu ngasih sebuah Alkitab sama saya. Dia bilang, udah kamu baca ini. Saya baca. Tapi saya tidak tahu, kalau di Islam kan membaca Al-Quran itu kan dari ibu kan tahu gitu kan. Jadi waktu itu kita masih tradisi di keluarga masih sholat berjemaah. Waktu itu mama saya menyuruh saya sholat rame-rame. Saya bilang, saya nggak sholat, saya lagi datang bulan, saya bilang. Terus mama saya lama-lama curiga, kok datang bulan terus, dia bilang gitu kan, nggak pernah sholat kok datang bulan terus. Tapi pas endingnya saya keluar, saya bilang saya mau sholat di kompleknya Saleh Yasin, Gubernur Riau. Di komplek Pemda ada, betul dia lagi mendirikan masjid. Saya bawa itu Alkitab. Jadi saya parkir mobil, saya nggak sholat, saya parkir mobil. Tiba-tiba Tuhan berfirman dalam Alkitab ini, saya tidak tahu membuka Alkitabnya dari mana. Tuhan bilang, berbicara sama saya, lihatlah aku mengutus engkau domba di tengah serigala, hendaklah engkau tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular. Saya nggak ngerti itu maksudnya apa. Terus saya bilang, saya dilema gitu kan. Akhirnya Tuhan saya berbicara. Akhirnya saya putuskan saya dibaptis. Waktu itu saya banyak dilayani sama pendeta dari seberang, sama-sama bahasa saya, dari anak kiai gimana, sering ngajak bawa lagu-lagu versi Arab gitu kan. Akhirnya saya menerima, tapi itulah ternyata ya segala sesuatu itu memang waktu itu saya bilang, Tuhan bilang kita suruh berhikmat, tapi bagi saya hikmat itu kebohongan. Kenapa?
saya suka berbohong, kan berhikmat kan, tapi bohong itu kan nggak mungkin. Akhirnya Tuhan berbicara lagi, kalau kamu tidak mengakui aku di depan manusia, aku tidak mengakui kau di depan Bapa di surga. Amin. Akhirnya saya bilang, oh berarti ini berbohong ini tidak boleh, hikmat ini berarti sama dengan bohong gitu kan. Akhirnya saya bilang lah sama calon suami saya, kita segera menikah, kalau enggak aku alamatlah kena gantung aku nanti sama mamaku gitu kan. Soalnya kami ini orang Minang gitu, orang Minang tuh nenek mama, pokoknya mungkin semua. Kalau orang Batak bilang tulang lah ya, kalau orang Padang bilang nenek mama gitulah. Akhirnya kami menikah. Tapi itulah 1 tahun 2 tahun berjalan, saya memang harus mikul salib. Seperti peribahasa orang Minang, kate nak bapujuk ke bawah nak beraka. Ngerti nggak maksudnya? Digantung nggak petali. Jadi mau dibilang anak nggak juga, nggak dibilang anak-anak juga. Tapi begitulah, semakin bagi mereka tuh semakin murtadnya karena saya. Karena bagi orang Padang itu pindah agama itu sangat benar-benar, aduh kalau bisa dirajam lah gitu. Tapi saya berdoa terus. Mama saya kalau datang ke rumah saya seperti kayak ada bara api di kursi itu. Sampai sebentar aja, tapi karena ada melihat cucu gitu kan. Akhirnya ya, tapi akhirnya kami pindah ke Batam. Saya berdoa terus sama Tuhan. Tapi akhirnya sampai sekarang saya tidak pernah mengatakan sama mama saya kalau saya itu udah Kristen. Tapi saya melihatkan tuh kekristenan itu apa? Buah, ngerti? Jadi saya melihatkan suatu buah yang ranu, yang manis, yang dirasakan oleh keluarga besar saya. Kalau saya bilang saya udah Kristen, tapi tidak ada Yesus di hidup saya, di hati saya, merupakan suatu gersang. Saya merasa gimana ya, saya melawan, tidak ada kasih, panjang sabar. Mungkin bagi orang tua saya suatu hari udah benar-benar rugi besar deh. Udah dikasih anak ke orang Batak, dia bilang itu kan udah masuk Kristen, udah mutlak lah, bermacam-macam lah kutukan gitu kan. Tapi saya pelan-pelan, saya bilang, buat ingat kekristenan. Tapi puji Tuhan, berjalan waktu kami berdoa terus. Akhirnya mama saya, dia tidak mendukung, tapi dia mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Amin. Karena nama yang begitu berkuasa, nama yang tidak pernah, istilahnya itu mulia Tuhan dari dahulu, sekarang sampai selama-lama tidak pernah berubah. Orang tua saya bisa merasakan. Jadi sekarang pun saya kemarin bilangnya sama mas saya, "Mah, pinjam saya ijazah." "Mau ngapain kamu ijazah?" Gitu kan. SD, SMP, SMA, kuliah. "Aku mau kuliah lagi, Mah." "Kuliah apa?" "STT." "Oh, mau ambil pendeta ya?" "Kayak Mama Dede lah." Dia bilang gitu kan. Apa kan Mama Dede yang di TV-TV itu? Sampai di Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, para pencinta channel Bagian, bagaimana tanggapan Bapak Ibu setelah kita saksikan sama-sama cuplikan video yang baru saja saya tampilkan tentang seorang muslimah dari Padang bisa mengenal Yesus Kristus, meninggalkan agamanya, meninggalkan imannya yang lama, menjadi petobat baru ya, menjadi petobat baru dan menjadi saksi Kristus dimanapun beliau berada dan kemanapun beliau pergi, sehingga menjadi berkat bagi jiwa-jiwa saudaraku. Baik Bapak Ibu, silahkan komentar yang baik dan pergunakan jari-jari kita di kolom komentar dengan bijak. Kiranya video singkat ini benar-benar menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom alaikum bishim hambasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus Habasiyah Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terus dalam doa dan bawa pelayanan Habaget dalam doa syafaat saudara. Jangan lupa besok ibadah ya. Jangan lupa besok ibadah. Sebelum jalan-jalan, sebelum pergi kemana-mana, sebelum belanja, bla 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 bla, ibadah dulu. Terima kasih.